kau harus jaga lingkungan ini dengan baik. Sebab apa yang kau dapatkan, makan, minum, tidur, pakai, itu menjadi kebutuhan ketika kau besar, dewasa, itu menjadi kebutuhan hidup untuk kau akan menikmati. Tidak mudah membuat masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup di sekitarnya saat ini jika tidak dimulai sejak dini. Dalam masalah ini, kemungkinan untuk menjaga lingkungan akan sangat minim dilakukan, sehingga sangat penting untuk meregenerasi masa depan agar lebih menumbuhkan kecintaan dan kesadaran menjaga lingkungan sedini mungkin. Kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang mendiami kawasan pesisir pantai di Papua. Salah satunya wilayah yang dinamakan Kota Ombak Sarmi, di mana warga yang berdomisili di pesisir pantai terancam abrasi yang diakibatkan oleh perubahan cuaca yang mengakibatkan gelombang laut tinggi pada waktu-waktu tertentu. Kondisi inilah yang menggerakkan dan mendorong David Saweri untuk mulai menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir pantai. Dia sadar jika keberlanjutan ekosistem di kawasan pantai akan sangat bergantung pada pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh masyarakat yang mendiami pesisir pantai barat sampai ke pantai timur Kabupaten Sarmi. Perlu aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk pencegahan abrasi yang terjadi di Kabupaten Sarmi. Nah, ini yang perlu ada tindakan-tindakan nyata yang perlu dilakukan oleh baik pemerintah maupun masyarakat itu dalam kesadaran sosialnya untuk kegiatan-kegiatan yang peduli lebih kepada memperhatikan tempat-tempat yang kondisi abrasinya itu terjadi. Jangan menebang pohon dan juga membuang sampah dengan sembarang, dan masyarakat juga perlu kesadaran untuk kalau boleh menjaga hutannya itu dengan menanam dan merawat. Dan hutan itu perlu dijaga untuk menjadi kelangsungan hidup manusia, dan itu menjadi penyangga dalam kebutuhan berkelanjutan. Itu yang perlu kondisi alam yang terjadi saat ini di Kabupaten Sarmi perlu diperhatikan seperti itu. Nama saya David Saweri. Saya sebagai aktivis lingkungan hidup atau yang saya sederhanakan sehari-hari, saya pekerja lingkungan. Saya lahir di Sarmi dan dari sejak kecil hidup di lingkungan di mana tempat
saya dilahirkan oleh orang tua saya, dan memang sejak saya lahir di tahun 76 itu, dengan melihat kondisi Kabupaten Sarmi yang mana saya terpanggil untuk bagaimana melihat apa yang terjadi dalam kondisi saat ini. Apa yang diamanatkan oleh orang tua saat itu menyampaikan kepada saya bahwa kau harus jaga lingkungan ini dengan baik. Sebab apa yang kau dapatkan, makan, minum, tidur, pakai, itu menjadi kebutuhan ketika kau besar, dewasa, itu menjadi kebutuhan hidup untuk kau akan menikmati. Bahkan nanti sampai ketika berkeluarga pun juga, itu juga nanti anak, cucu pun juga akan menikmati itu. Nah, dari panggilan hati itu yang disampaikan amanat orang tua, saya coba melakukan itu untuk menanam. Saya sebagai aktivis yang mana saya sudah giat-giat yang saya kerjakan secara ruang kerja yang berpikir di sini, mengajak masyarakat itu untuk lebih peduli, dan saya pun juga dengan melakukan aksi-aksi giat lingkungan untuk menjaga dan merawat lingkungan itu sebagai panggilan dari hati nurani sendiri untuk mengerjakannya. Mama saya pamit dulu pergi ke lokasi tanam mangrove dulu. Aktivitas di lingkungan untuk mangrove sendiri saya mulai dari 2003, dan 2003 itu saya mulai menginisiasikan untuk bagaimana menjaga merawat alam di Kabupaten Sarmi ini ya secara otodidak, dan kemudian saya mulai berpikir dengan bagaimana sih apa yang saya harus melakukan tindakan-tindakan yang perlu saya lakukan itu. Nah, dari 2003 itu saya sendiri melakukan aktivitas sampai 2006. Nah, banyak kendala-kendala yang saya hadapi, dan kendala-kendala itu tidak membuat saya putus asa, tapi saya tetap semangat terus, yang mana lebih giat lagi untuk saya tetap bertahan bagaimana menyikapi kondisi lingkungan yang terlihat perubahan-perubahan dalam tempat di mana saya ada. Dan kemudian dari aktivitas itu saya mulai berpikir untuk bagaimana caranya saya bisa mengajak banyak orang untuk ada dengan peduli kepada lingkungan, sehingga ini menjadi kebutuhan kita bersama untuk melihat dari dampak buruk yang terjadi di dalam perkembangan-perkembangan yang ada dalam waktu yang terlihat saat itu. Dan kemudian di 2006 itu saya mulai menanam mangrove di beberapa tempat yang abrasi itu, saya sambil menyampaikan juga kepada masyarakat di sekitar situ untuk bersama-sama mulai mengajak untuk merawat, menjaga, dan mengajak masyarakat pun juga ikut untuk menanam. Jadi respon masyarakat saat itu, mereka belum memahami. Saat itu saya kerja, masyarakat melihat itu bukan sesuatu hal yang penting bagi mereka. Nah, di situ saya juga ya dengan berpikir bahwa sudahlah, kalau memang mereka tidak mau apa yang mereka lihat ke apa yang saya kerjakan, saya langsung berpikir lebih baik saya kerja sendiri, ya mungkin dengan panggilan hati sebagai saya yang mana amanat orang untuk saya harus merawat lingkungan, itu saya tetap semangat untuk mengerjakan itu. Banyak cacian-cacian, banyak ya yang saya
dapatkan dari apa yang selama saya kerja dari 2003 sampai 2006 itu. Oleh masyarakat mereka selalu beranggapan yang banyak. Mereka berpikir bahwa itu bukan hal yang penting. Tapi saya tetap semangat sampai saat ini. Apa yang saya kerjakan itu betul-betul membuat sesuatu, ada perubahan baik yang bisa memberikan dampak baik itu untuk banyak orang. Jadi saya mulai bentuk lembaga Kipas ini setelah 2009 saya pergi berinteraksi dengan teman-teman di kabupaten lain, Jayapura, dan mereka di sana mereka sampaikan kepada saya, kakak kalau pulang sampai di Sarmi harus bangun lembaga yang mungkin kakak bisa ada dengan lembaga itu memberikan kakak untuk tetap dengan aktivitas di Kabupaten Sarmi. Jadi Kipas itu kepanjangannya Karya Insan Peduli Alam Sarmi. Lembaga Kipas ini saya sebagai ketua lembaga Kipas, sebagai ketua lembaga Kipas ini saya punya komitmen untuk bagaimana lembaga ini punya jejaring yang betul-betul membangun Sarmi ini untuk lebih kepada lingkungan masyarakat yang ada di Kabupaten Sarmi untuk memperhatikan dari aspek potensi sumber daya alam itu sendiri. Kami dari Kipas sudah mendampingi kepada masyarakat untuk melakukan edukasi, dan sekaligus untuk kepada masyarakat juga kita bentuk mereka punya ada kelompok-kelompok penggiat lingkungan di wilayah tempat masyarakat itu ada sendiri dari beberapa kampung yang ada. Itu yang Kipas sudah dampingi di 3 distrik yang ada di Kabupaten Sarmi. Saya mulai jatuh cinta dengan tanaman mangrove dari mulai bergabung dalam komunitas Karya Insan Peduli Alam Sarmi dengan Om Dasa. Kami ikut kegiatan Menoken bulan September 2021, mulai dari tanggal 21 sampai 25 kami Menoken sampai di Bongo di Armopa. Itu ada tanaman, ada mangrove juga banyak itu. Dengan ikut kegiatan itu, penjelasan-penjelasan tentang lingkungan hidup, alam dan sebagainya. Akhirnya saya tertarik untuk harus sebagai pemuda harus bisa bertindak untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Jadi mulai dari situ saya mulai tertarik dengan tanaman mangrove. Karena selain tanaman ini dia bisa tumbuh di jenis air tawar dan juga aerasi, dan juga punya manfaat bagi lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Dengan ketika nanti tanaman ini dia bertumbuh banyak di daerah situ, maka nanti dengan sendirinya udang, ikan, kepiting, bia datang sendiri, dan itu menjadi